Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu pengantar psikologi kelompok. Materi ini menjadi penting bagi kita sebagai dasar untuk memahami psikologi kelompok ke depannya. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari di dalam psikologi kelompok ini. Yang pertama, kita bisa bicara tentang definisi ya kelompok. Apa itu kelompok ya? Bagaimana itu kelompok, karakteristik dan jenis kelompok. Kemudian kita bicara tentang analisis kelompok ya, kemudian pendekatan kelompok, pembentukan kelompok dan perspektif teori dalam dinamika kelompok. Jadi tujuannya adalah untuk memahami ya dinamika yang terjadi dalam kelompok. Nah, sebelum lebih lanjut ya kita harus paham dulu apa itu kelompok, bagaimana kelompok terbentuk ya, prosesnya seperti apa. Nah, itu yang akan kita pelajari pada sesi hari ini. Landasannya adalah ya, jadi ketika kita bicara landasannya, ini saya ambil dari Al-Qur'an ya, surah Al-Hujurat ayat ke-13. Terjemahannya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi Allah telah menciptakan manusia itu sepasang, gitu ya, laki-laki dan perempuan. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya. Tujuannya apa? Untuk saling mengenal. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu garis poinnya gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan konteks materi kita pada sesi hari ini, berbangsa dan bersuku-suku itu adalah kelompok besar ya. Kelompok besar ya, dan Allah telah menjelaskan bahwa manusia itu hidup dalam berkelompok ya. Jadi sebagai makhluk ya, manusia sebagai makhluk sosial, manusia itu membutuhkan orang lain. Kenapa? Ya itulah fitrah manusia ya. Manusia sangat membutuhkan orang. Manusia tidak bisa hidup secara individu. Mereka makhluk yang lemah. Mereka masih membutuhkan orang lain ya. Apakah kelompok ini bermanfaat bagi individu? Jelas iya ya. Jadi kelompok itu memberikan manfaat yang positif, mungkin bisa juga menimbulkan hal-hal yang negatif. Jadi dalam perspektif psikologi, kelompok itu akan saling mempengaruhi ya. Individu dan kelompok itu saling mempengaruhi perilaku individu ya. Manakah lebih efektif ya? Mengerjakan tugas sendiri atau berkelompok? Nah, jadi mahasiswa mungkin punya pengalaman yang menarik tentang ini ya. Oh, saya lebih enak sendiri. Oh, saya lebih enak kelompok. Lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Jadi punya pengalaman sendiri ketika kita bekerja berkelompok. Nah, ini kita akan mulai masuk definisi ya. Pengertian dari kelompok. Apa itu kelompok? Nah, mungkin ada yang tahu apa itu kelompok. Ya sering kita dengar ya apa itu kelompok. Nah, kita bisa lihat nih ada berapa definisi ya dari berapa ahli. Misalkan yang pertama, terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi ya. Kemudian dari Taylor, orang-orang yang interdependensi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian dari Shaw, kumpulan individu yang saling mempengaruhi. Dan yang terakhir, kumpulan individu yang bersama-sama bergabung mencapai tujuan. Jadi berapa definisi ini kita bisa ambil kesimpulan ya. Ada 2 hal ya di dalam menjelaskan pengertian dari kelompok. Yang pertama dari segi kuantitas ya. Jadi kalau kita lihat terdiri dari 2 orang ya. Ini 2 orang atau lebih ya. Nah, ini kuantitas ya, fisik ya. Nah, kemudian orang-orang yang interdependensi saling mempengaruhi. Ini sudah masuk ke psikologis, sikap, perilaku gitu ya. Kemudian kumpulan individu. Kumpulan ini juga ini ya. Kumpulan individu. Jadi intinya atau kesimpulannya ada
kumpulan individu atau hal yang sifatnya fisik, kemudian ada hal yang sifatnya psikologis. Nah, itulah pengertian kelompok ya. Kumpulan individu yang terdiri dari 2 atau lebih yang saling terkait, saling mempengaruhi ya, mungkin mencapai tujuan bersama. Memang tidak semua kumpulan individu itu kelompok gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat gitu ya. Tapi ada kaitan psikologisnya antara satu dengan yang lain. Kemudian Furham 2002 juga menjelaskan lebih detail gitu ya. Kelompok itu 2 atau lebih orang, ya, 2 atau lebih orang yang terlibat dalam interaksi sosial. Nah, jadi tetap mengawali kata 2 atau lebih ya. Kemudian nomor 2 berbagi dalam isu, tujuan, sasaran, dan target. Ini lebih ke proses, mempunyai struktur gitu ya. Kemudian ada persepsi dan rekognisi sebagai grup. Nah, maksudnya rekognisi sebagai grup ini apa? Ya, maksudnya adalah persepsi dia sebagai anggota grup. Ya. Rekognisi dia mengingat dia sebagai kelompok gitu ya. Oh, saya mahasiswa psikologi. Saya sebagai kelompok psikologi. Saya sebagai kelompok A, kelompok B. Jadi proses identifikasi dirinya sebagai kelompok. Kemudian karakteristik yang gabungan ya, saya rangkum dari ini ya, Forsyth, Furham. Karakteristik kelompok itu ada tujuan, ya, ada tujuan, setiap kelompok ada tujuan, struktur, norma, peran, interaksi gitu ya. Kemudian ada ukuran kelompok, jumlah kelompok, kemudian ada kohesivitas, ini adalah kedekatan, kelekatan antar satu anggota ataupun dengan kelompoknya. Kemudian status kelompok itu sendiri, formal, informal gitu ya. Struktur komunikasi, bagaimana interaksi antara satu anggota dengan anggota yang lain ya. Kemudian groupness ini yang tadi ya, perceive dia atau rekognisi dia sebagai anggota kelompok gitu ya. Oke, ini merupakan karakteristik kelompok. Bagaimana ya, sebelum sampai di sini, lanjut ini, bagaimana kalau kelompok online gitu ya? Apakah itu termasuk kelompok? Ya, Anda bisa identifikasi gitu ya. Karena memang sekarang perkembangan teknologi mempengaruhi struktur sosial gitu ya, relasi sosial ya. Ya, kita akan bisa lihat apakah dia punya leaders gitu ya. Kita bisa lihat tujuan ya. Kemudian dia ada terdiri dari 2 atau lebih. Kemudian ada saling interaksi, saling mempengaruhi. Kalau ada ya termasuk kelompok virtual. Mungkin nanti dinamikanya akan berbeda sedikit dengan kelompok yang non-virtual atau offline gitu ya. Jadi akan berbeda ya dinamika psikologisnya. Nah, ini akan menarik untuk dikaji lebih lanjut ya. Oke. Why do people join in group gitu ya? Kenapa kita bergabung dengan kelompok gitu ya? Ini yang satu yang menarik gitu ya. Banyak orang yang terlibat di kelompok ya, mungkin dia tidak tahu ya kenapa dia bergabung dalam kelompok. Mungkin Anda selaku mahasiswa sering ya atau pernah tergabung dalam kelompok-kelompok mahasiswa dan mungkin Anda punya motif ya, punya keinginan ya ketika ingin bergabung dalam satu kelompok. Coba saya rangkum ya. Yang pertama adalah keamanan gitu ya. Ya, ini need ya. Need nomor 2 ya secara biologis ya. Keamanan gitu ya. Menurut Maslow ya. Orang bergabung dengan karena keamanan ataupun mungkin karena kebutuhan hidup gitu ya. Karena dengan berkelompok mereka akan memperoleh makanan lebih cepat ya. Ketika kita menyaksikan hewan-hewan ya berkelompok itu akan lebih mudah mencari makanan. Demikian juga manusia ya. Lebih mudah dia survive gitu ya. Kemudian mencapai tujuan akan lebih mudah dengan berkelompok. Kemudian ada kebutuhan sosial, psikologis, harga diri ya. Dan mungkin mengembangkan hobi, minat, dan bakat. Saya yakin Anda bergabung dengan kelompok, mungkin ada kelompok yang berdasarkan hobi, minat, atau bakat ya. Kelompok bola, kelompok seni ya, kelompok musik, dan yang lainnya ya. Ada juga yang kelompok karena untuk mengaktualisasikan diri ya. Ya, karena kelompok ini sangat penting ya untuk proses pengembangan kemampuan diri ya. Anda bayangkan ya, setiap orang tuh punya tipe karakteristik ya. Mungkin ada mahasiswa yang hanya ke kampus, pulang ke rumah atau di kos, udah kampus pulang ke rumah di kos. Ada juga mahasiswa yang aktif ya, gabung sana sini join ke grup gitu ya. Karena grup ini memang penting sebagai sarana untuk melatih kemampuan soft skill ya.
leadership, komunikasi yang mungkin kita tidak dapat di kelas. Jadi silakan Anda bergabung dengan kelompok-kelompok yang menyalurkan minat, hobi, bakat Anda sehingga Anda terlatih di dalam mengasah kemampuan soft skill Anda gitu ya. Baik, ini ya kenapa kita tertarik bergabung dengan kelompok. Kemudian ini ada jenis kelompok formal dan informal. Ya, ini kelompok formal informal biasanya berbeda dengan ini ya, strukturnya ya. Biasanya formal ini ada strukturnya, ada aturannya, ada ART-nya. Kalau informal ya mungkin kelompok peer gitu ya, kelompok teman sebaya gitu ya. Tidak ada aturannya, aturannya mungkin nggak tertulis, ketuanya ada cuma tidak terlalu formal gitu ya. Nah, sementara dari jumlahnya ada yang kelompok kecil ya, ada yang kelompok primer 2 sampai 20 orang, sekunder 3 sampai 30 orang pun terdiri dari ada yang medium, besar dan sangat besar. Nah, di Indonesia komunitas ya, atau kelompok yang besar itu ya mungkin kita bisa lihat ada Muhammadiyah, ada NU atau partai politik gitu ya. Itu yang jumlah anggotanya bisa jutaan gitu ya. Nah, ini berdasarkan jumlahnya. Nah, kemudian ada pengelompokan sosial menurut Tyler gitu ya. Jadi dia membagi ada 6 ya tipe-tipe atau pengelompokan sosial. Ada kategori sosial ya, kelompok berdasarkan atribut ya, sama jenis kelamin, hobi, minat atau apa, status sosial ekonomi, audiens gitu ya, kerumunan gitu ya, tim, keluarga, organisasi. Nah, dari keenam ini mana yang bukan termasuk kelompok? Nah, ya, yang benar-benar kelompok. Mungkin Anda bisa jawab. Ayo. Ya, ada 2 ya, audien dan kerumunan. Kenapa dia tidak termasuk kelompok? Karena ya, audiens itu ya sekelompok orang yang memiliki minat terhadap sesuatu, audiens seminar. Belum tentu antara satu peserta dengan peserta lain itu kelompok gitu ya. Cuma dia satu minat saja. Ya mungkin ada interaksi tetapi secara umum dia tidak kelompok ya. Tidak ada leadersnya. Kemudian kerumunan apalagi ya. Kerumunan ketika ada orang yang tabrakan, Anda datang atau Anda menjual sesuatu, Anda lihat, Anda kerumunan, ya secara fisik dekat tapi tidak saling kenal. Atau di dalam bis, dalam angkutan umum, secara fisik dekat mungkin tidak saling kenal, kalaupun kenal hanya sebatas komunikasi biasa, tidak selalu mempengaruhi lebih lanjut ya. Ini secara umum ya audiens, walaupun dalam kerumunan audiens itu ada kelompok ya. Kemudian kategori sosial, tim, keluarga ya, organisasi formal ya. Ya ini cenderung kelompoknya lebih kuat ya, keluarga, tim gitu ya. Nah, baik, itu ya pengelompokan sosial menurut Taylor. Kemudian level analisis kelompok, bagaimana kita melihat atau menganalisis kelompok itu ada 3. Yang pertama level individual, psikologi. Yang kedua level kelompok, sosiologi ya. Nah, bedanya level individual ini dia fokus pada individual ya. Dia melihat bahwa kelompok itu adalah kumpulan individu-individu yang saling berinteraksi. Jadi ada titik tekannya kumpulan individu. Tapi dalam perspektif sosiologi, pendekatan level kelompok, kelompok itu didefinisikan ya kelompok ya kelompok. Kelompok itu punya dinamika sendiri. Kelompok itu berbeda dengan individual. Contohnya ya, Anda pemalu ya. Ada 5 orang pemalu. Berkumpul menjadi satu, menjadi kelompok. Ternyata dalam kelompok itu dia berani. Ternyata berbeda ya, psikologis individu dengan psikologis kelompok. Maka sosiologi ini melihat bahwa kelompok itu levelnya sudah berbeda dengan individual. Kemudian pendekatan yang menengah yang menggabungkan ya antara kelompok psikologi dengan sosiologi ini didukung ya oleh teori lingkungan ya, behavior ya. Perilaku itu muncul dari individu dan lingkungan ya, interaksi individu dan lingkungan. Jadi ini merupakan teori psikologi lingkungan ya yang diusung oleh salah satu ahli psikologi ya, namanya ini ya Kurt Lewin ya, namanya Kurt Lewin ya, teori psikologi lingkungan. Jadi bahwa individu ya, perilaku individu merupakan interaksi antara person dan environment ya. Jadi ini ya 3 level analisis kelompok, memahami kelompok dalam berapa level analisis. Kemudian studi kelompok ya, studi kelompok itu ya kita akan melihat bagaimana teori
riset ya, penelitian dasar dan aplikatif ya. Kemudian perkembangannya bagaimana ya, karena memang studi kelompok ini sudah dilakukan jauh-jauh sebelumnya oleh beberapa ahli ya, dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Nah, alat pengumpulan datanya bisa observasi, wawancara, self-report ya, kuesioner dan menggunakan alat tes. Nah, nanti kita bisa lihat historisnya ya, historis dari riset-riset tentang psikologi kelompok. Sebenarnya penelitian tentang psikologi kelompok ini sudah banyak dilakukan oleh disiplin ilmu seperti antropologi, sosiologi, politik, dan komunikasi, dan termasuk psikologi ya. Misalkan dalam sejarah ya, Ibnu Khaldun ini sebenarnya termasuk salah satu tokoh sejarah Islam ya yang terkenal yang ada di tahun 1332 ya. Jadi 600 tahun lebih dulu gitu ya daripada tokoh-tokoh barat. Dia terkenal dengan karyanya Al-Muqaddimah ya. Ini jadi pengantarnya ya. Salah satu konsepnya yang terkenal Ashabiyah, yaitu solidaritas kelompok atau kohesi kelompok. Dia membahas tentang bagaimana solidaritas kelompok itu mempengaruhi perilaku kelompok gitu ya, dinamika kelompok. Ini sebenarnya lebih ke sosiologi ya, tetapi itu sangat bisa menjelaskan ya dinamika kelompok dalam perspektif yang lebih luas gitu ya. Kemudian dalam psikologi ada Norman Triplett tahunnya 1889, dia masih meneliti tentang pengaruh orang lain terhadap performance individu. Kemudian Kurt Lewin ya, ini lebih fokus ya, dia mendirikan Research Center for Group Dynamics ya. Ini lebih fokus melakukan eksperimen ya, bagaimana misalkan pengambilan keputusan, resolusi konflik ya dalam konteks kelompok tentunya ya. Jadi ini berapa dan mungkin banyak lagi ya tentang riset-riset misalkan Solomon Asch tentang social influence ya dan yang lainnya. Kemudian dalam pendekatan dalam pembentukan kelompok, Hawks itu ada dua macam ya. Jadi dalam dua macam psikologi sosial ini sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya, ada psikologi sosial yang berorientasi psikologi ya, lebih mementingkan proses individu ya. Proses dalam kelompok merupakan kelanjutan dari proses individu. Ada yang berorientasi sosiologi ya, perilaku kelompok bukan merupakan kelanjutan dari perilaku individu, tapi dia merupakan ya kelompok itu sendiri gitu ya. Jadi punya group mind gitu ya, pikiran kelompok, psikologi kelompoknya punya sendiri, bukan kelanjutan dari proses individu ya. Jadi kalau kita bisa lihat gambarnya, ini ada setting of psychology and sociology, kedudukannya bagaimana. Psikologi itu akan banyak bahas personality, ya motivasi, behavior, ya konteksnya individual ya, mikro ya. Kemudian kalau sosiologi itu ada grup, political, socio-economic, status, peran gitu ya. Ya, ini gender ya. Ini lebih kepada status ya, relasi antar lebih luas ya, sub-sub yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi ini saling berinteraksi ya konteksnya. Ini harus kita pahami ya, relasi antara psikologi dan sosiologi dalam memahami kelompok itu sendiri. Kemudian dalam pendekatan yang lain, proses pembentukannya ada berapa ini pendekatan. Yang pertama psikoanalisis ya, ini menyatakan orang bergabung dengan kelompok untuk kebutuhan biologis dan psikologis ya. Kemudian kalau sosiobiologikal, ini orang bergabung kelompok untuk survive, untuk bertahan hidup ya, ini Charles Darwin ya. Kemudian sosiokultural, pembentukan kelompok berdasarkan identitas sosial atau kelompok dan budaya. Jadi kesamaan identitas sosial dan budaya ya, untuk mempertahankan identitas diri gitu ya. Kemudian ada juga yang proses perbandingan sosial. Pendekatan ini menyatakan bahwa bergabung untuk memperoleh informasi ya. Mungkin Anda pernah bergabung untuk memperoleh informasi Anda. Saya itu seperti apa? Bagaimana saya ketika berkelompok berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Kemudian pertukaran sosial menyatakan bahwa individu bergabung dengan kelompok mempertimbangkan keuntungan ya, kerugian gitu ya. Jadi ini sangat wajar ya kita bergabung dengan kelompok. Apa manfaatnya kita bergabung dengan kelompok? Ya, kerugiannya, keuntungannya apa gitu ya. Bagaimana proses pembentukan kelompok? Jadi ini sangat menarik ya. Jadi ketika Anda mungkin bergabung dengan kelompok, mungkin kelompoknya sudah ada gitu, atau Anda menjadi pelopor ya. Bagaimana kelompok itu bertahan atau berubah? Bagaimana kelompok itu berakhir? Ya. Bagaimana tahapan-tahapan kelompok? Tuckman mengatakan ada 5 tahapan ya, mulai dari forming, storming, norming, performing, dan adjourning ya. Jadi ini ada 5 tahapan ya. Ini tahapan forming ya, storming, norming, performing, adjourning.
Forming ini proses pembentukan ya. Kalau storming ini proses storm ya, badai ya, artinya perdebatan ya, mulai membentuk-bentuk nilai gitu ya. Jadi interaksi saling mengenal ya. Norman, pembentukan norma, perform puncak, dan adjourning itu berakhir gitu ya, atau pengurangan. Nah, bisa kita akan jelaskan ya. Nah, ini sisi psikologisnya. Jadi pada tahap ini forming ya, usaha dalam pendefinisian kelompok. Tujuan kelompok itu mana? Visi misinya bagaimana? Prosedur dan pencapaian tugasnya seperti apa? Ya, ini mulai memahami peran dan anggotaan kelompok, pertukaran informasi. Jadi di angka awal ya, forming, pembentukan. Kemudian storming ini pada menit mulai terjadi konflik yang berkaitan dengan tugas ya, kompetisi ya, siapa yang bertanggung jawab, siapa pembagian tugas, sudah mulai muncul kekecewaan dan ketidaksetujuan gitu ya. Jadi mulai ada kompetisi ya. Kemudian kalau kita bisa melalui ini, maka masuk ke tahap berikutnya adalah norming ya. Pada hal ini adalah perkembangan struktur kelompok ya. Meningkatnya kedekatan anggota, membangun peran dan hubungan gitu ya, mulai ada empati gitu ya, jadi mulai berbagi informasi antar anggota, mulai ada aturan-aturan yang mulai stabil. Dan yang berikutnya kalau kita berhasil masuk perform, ini adalah kinerja, unjuk kinerja, efektivitas dan efisien ya. Dan ini organisasi akan mencapai puncaknya ya. Nah, kalau kita bisa mempertahankannya akan bagus gitu ya. Tapi kalau tidak, maka akan masuk ke fase berikutnya ya, adjourning ya. Pada tahap ini mulai tadi pengurangan tugas, banyak anggota yang mulai kecewa, ya pergantian pemimpin tidak bagus ya. Relasi antar anggota sudah banyak konflik ya, sehingga mulai pengurangan, mulai pengunduran. Dan mungkin kalau tidak berhasil, maka akan kembali atau berakhir nih kelompok. Tapi kalau berhasil, dia akan kembali ke forming atau norming gitu ya, atau mulai kepada pembentukan tugas lagi gitu ya, sehingga bisa mencapai orang. Jadi kayak lingkaran gitu ya, proses dalam pembentukan kelompok. Bisa Anda perhatikan ya fenomena-fenomena sekarang, banyak partai-partai politik yang ya mungkin ada fase-fasenya dia berjaya, kemudian masih pengurangan dan kembali lagi ya ke fase forming ya, storming, forming gitu ya. Jadi terus berputar gitu ya, sehingga kalau dia berhasil akan tetap eksis kelompoknya. Kemudian yang terakhir ya, ini ada perspektif teori dalam dinamika kelompok ya, ada perspektif motivasional dan emosional. Perspektif teori ini bagaimana kita melihat ya kelompok itu dalam perspektif teori. Ya, motivasional emosional ini dia melihat orang kelompok itu didorong oleh motivasi dan emosi ya di dalam memahami perilaku kelompok. Kemudian perspektif perilaku ini melihat dinamika kelompok dalam perspektif respons stimulus ya, reward dan hukuman gitu ya. Ini teorinya ini ya, Pavlov ya, Skinner gitu ya. Kemudian ada perspektif teori, dia melihat bahwa kelompok ini terdiri dari unit-unit yang berhubungan satu sama lain. Ada input ya, ada input itu ya termasuk dalam individu gitu ya. Kemudian sarana prasarana, kemudian ada prosesnya interaksi individu dengan individu, personality, kemudian ada output hasil kinerja. Jadi itu saling berinteraksi gitu ya. Input, proses, dan output. Dia melihatnya secara sistem ya, saling berkaitan. Kemudian ada kognitif ya, ini melihat ya menekankan pada pengumpulan informasi ya. Jadi ada salah satu tokohnya yaitu John Turner dengan teori self kategorisasi ya, bahwa ketika seorang bergabung dengan kelompok, dia tujuannya adalah untuk memperoleh informasi ya, untuk identifikasi diri ya, untuk bagaimana dia memahami kelompoknya. Jadi perspektif kognitif. Kemudian yang terakhir perspektif biologi, ini lebih memandang bahwa manusia itu merupakan warisan dari genetik ya, bahwa kelompok itu yang merupakan fitrah dari generasi sebelumnya, warisan dari sebelumnya, sehingga merupakan suatu keharusan yang ada di dalam realitas sosial. Baik, ini ya beberapa pengantar tentang psikologi kelompok. Mudah-mudahan bisa memahami. Intinya adalah kelompok itu merupakan ya kumpulan individu dua atau lebih yang di dalamnya ada interaksi psikologis ya yang saling mempengaruhi ya, sehingga memiliki dinamika tersendiri dan mempunyai implikasi ya terhadap perilaku gitu ya. Jadi memang mempelajari kelompok ini sangat bermanfaat bagi kita ketika kita memahami kelompok atau grup gitu ya. Sehingga kita lebih aware, lebih
paham ya apa yang harus kita lakukan. Dan Anda ya bisa memahami gitu ya, apa keuntungan dan kelebihan ketika saya bergabung dengan kelompok. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan diinikan lagi, dibaca-baca lagi ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.